Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nazwa Khairunisa dengan NIM 0801118825300023. Di sini saya berasal dari kelompok 3 praktikum algoritma pemrograman dan saya akan mengerjakan soal untuk nomor 10 di mana diminta untuk membuat program mencari bilangan sempurna. Apakah bilangan tersebut bilangan sempurna atau bukan dengan menginputkan n untuk bilangannya. Nah, sebagaimana diketahui, bilangan sempurna itu adalah bilangan bulat positif yang jumlah pembagi sejatinya atau faktor selain dirinya sendiri sama dengan bilangan tersebut. Jadi, ketika ada suatu bilangan, kita mencari faktornya. Jika selain bilangannya sendiri dijumlahkan, maka hasilnya sama dengan bilangan tersebut. Oke, di sini sudah disiapkan untuk codingannya. Di sini kita menggunakan header IOStream untuk menggunakan perintah input-output seperti cin dan juga cout. Lalu, kita menggunakan using namespace std, ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std titik dua berulang kali pada setiap perintah. Nah, di sini kita mulai ke dalam functionnya terlebih dahulu. Di sini ada function dengan namanya adalah f, terus untuk tipe data functionnya adalah integer. Lalu ada parameternya, itu ada variabel n dan i dengan tipe datanya adalah integer. Lalu di sini kita melakukan pengecekan kondisi karena di sini kita akan menggunakan rekursif. Nah, ada kondisi dasarnya. Jadi di sini kita lakukan pengecekan ketika nilai i itu sama dengan 0. Ketika dia memenuhi kondisi ini, maka dia akan melakukan return 0. Nah, jika seandainya dia nilai i-nya tadi tidak 0, maka dia mengecek lagi apakah n modulus i itu sama dengan 0. Jika iya, maka dia akan melakukan return i ditambah memanggil fungsinya sendiri f n, i min 1. Jika dia tidak memenuhi kondisi ini, maka dia langsung melakukan return f n, i min 1. Jadi dia tidak ditambahkan dengan i lagi. Oke, lalu kita masuk ke program utamanya. Nah, di program utama ini, di fungsi utama ini, kita mendeklarasikan terlebih dahulu untuk variabelnya. Sini kita menggunakan variabel n dengan tipe datanya adalah integer. Lalu kita menggunakan fungsi cout untuk menampilkan ke layar teks, yaitu adalah teks bilangan. Lalu di sini kita menggunakan fungsi cin, kita akan diminta untuk menginputkan nilai berupa bilangan bulat dan nilai tersebut akan disimpan dalam variabel n. Lalu selanjutnya kita melakukan pengecekan kondisi. Nah, jika nilai dari pemanggilan fungsi fn, n min 1 itu nilainya sama dengan n, maka dia akan cout bilangan sempurna. Tapi jika tidak, maka dia akan cout bukan sempurna. Oke, di sini kenapa dia ditambahkan bilangan sempurna? Karena tadi merupakan faktornya. F ini untuk mencari faktor. Jika faktornya tadi dijumlahkan, itu dia sama dengan nilai bilangan, maka dia bilangan sempurna. Kalau misalnya tidak, maka dia bukan bilangan sempurna. Kita coba running. Oke, kita langsung contoh untuk bilangannya itu adalah bilangan 6. 6 ini faktornya adalah 1, 2, dan 3. Selain bilangannya sendiri. Nah, sebenarnya ada 1, 2, 3, dan juga 6. Tapi karena bilangan sendiri tidak dihitung, maka dia menjumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3. Harusnya hasilnya benar, bilangan sempurna. Oke. Sini kita masuk ke dalam logika. Nah, jadi program ini dimulai dengan memesan variabel n bertipe integer untuk menyimpan sebuah bilangan yang akan diperiksa. Program menggunakan fungsi rekursif f untuk menghitung jumlah semua faktor dari bilangan n selain dirinya sendiri, dengan cara memeriksa setiap bilangan dari n-1 hingga 1. Jika suatu bilangan merupakan faktor dari n, maka nilainya dijumlahkan. Sedangkan jika dia bukan merupakan faktor dari si n tadi, maka proses akan dilanjutkan tanpa penambahan nilai. Proses rekursif akan berhenti saat nilai pembagi mencapai 0. Setelah seluruh faktor dijumlahkan, hasilnya dibandingkan dengan nilai n untuk menentukan apakah bilangan tersebut merupakan bilangan sempurna atau bukan. Kemudian, hasil pengecekan ditampilkan ke layar.
Masuk ke penjelasan program, mungkin dapat dilihat di layar. Karena tadi sudah dijelaskan pada saat melakukan coding, maka di sini kita tidak perlu menjelaskan ulang. Kita masuk ke dalam penjelasan running. Misalkan tadi kita sebagai user menginput nilai n-nya itu adalah 6. Pada saat kita running, yang paling pertama muncul teks bilangan. Lalu kita sebagai user mengetikkan angka 6. Maka nilai dari variabel n sekarang bernilai 6. Lalu program melakukan pengecekan kondisi pada if f6,5 sama dengan 6. Nah, jadi dia memanggil fungsi f6,5 ini terlebih dahulu. Berarti nilai 6 dikirimkan ke N, lalu nilai 5 dikirimkan ke I. Jadi dia mengecek apakah I sama dengan 0. I-nya tadi adalah 5. Karena 5 tidak sama dengan 0, maka dia masuk ke pengecekan selanjutnya. Dia cek apakah N modulus I sama dengan 0. Apakah 6 modulus 5 hasilnya adalah 0? Tidak. Maka dia masuk ke blok else. Dia panggil fungsi rekursif F 6,5 dikurang 1 atau F6,4. Di sini kita jabarkan lagi untuk F6,4. Dia cek apakah I-nya itu sama dengan 0. Karena 4 tidak sama dengan 0, maka dia masuk ke yang selanjutnya. Dia cek lagi apakah 6 modulus 4 hasilnya adalah 0. Ternyata tidak. Maka masuk ke dalam blok else, dia panggil lagi fungsi rekursif F6,4 kurang 1. Atau sekarang itu F6,3. Selanjutnya, di sini kita jabarkan lagi. Dia cek lagi apakah nilai I-nya sama dengan 0. Karena 3 tidak sama dengan 0, maka dia lanjut ke pengecekan selanjutnya. Dia cek apakah 6 modulus 3 sama dengan 0. Iya, karena 3 itu adalah faktor dari 6. Maka kita masuk ke blok yang else if tadi di bagian statementnya itu adalah kita menjumlahkan I tadi dengan pemanggilan fungsinya lagi. Jadi 3 ditambah fungsi F6,2. Ini fungsi F6,2 kita panggil lagi, kita lakukan proses yang sama. Ketika I-nya, dia kita cek apakah dia sama dengan 0, ternyata tidak. Lalu dia cek lagi, apakah 6 modulus 2 sama dengan 0. Iya, karena 2 adalah faktor dari 6. Lalu masuk ke dalam statementnya tadi, lalu dia mengembalikan nilai 2 ditambah F6,1. Lalu F6,1 kita jabarkan kembali. Di sini dia cek apakah I sama dengan 0. Nah, nilai I tadi kan adalah 1. Karena 1 tidak sama dengan 0, maka dia lanjut ke blok selanjutnya. Dia cek lagi, apakah 6 modulus 1 sama dengan 0. Karena 1 adalah faktor dari 6, berarti iya. Lalu dia masuk ke statementnya, dia mengembalikan nilai 1 ditambah F6,0. Lalu dia panggil lagi fungsi F6,0 ini. Dia cek apakah I-nya itu tadi sama dengan 0. Nah, karena nilai I udah 0, maka dia langsung mengembalikan nilai eh, nilai aw- nilai dasarnya atau melakukan return 0. Lalu kita lakukan pengembalian nilai. Nah, nilai 0 ini kan dia merupakan hasil dari F6,0. Berarti kita masukkan dia ke dalam yang sebelum-sebelumnya. Kita kembalikan nilainya, kita masukkan. Jadi 1 ditambah 01, lalu kita masukkan nilai dari F6,1 ini ke F6,2. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3, begitu pula seterusnya sampai akhirnya kita dapat hasilnya itu adalah tetap 6. Lalu nilai 6 dari F6,5 ini dikembalikan ke fungsi main. Lalu kita cek apakah tadi dia 6 sama dengan 6. Iya, maka program mencetak teks bilangan sempurna, lalu programnya selesai. Untuk pseudocode-nya, ini sebagaimana ditampilkan di layar, kita mulai dari menuliskan pseudocode untuk fungsi utamanya terlebih dahulu. Jadi kita mulai dari deklarasi variabel n dengan tipe data integer, lalu kita memulai program dengan menginputkan nilai n atau fungsi input seperti in itu kita ubah menjadi read pada pseudocode. Lalu kita lakukan pengecekan if fungsi fn, n-1 sama dengan n, maka diikuti dengan then. Lalu dia akan menampilkan teks bilangan sempurna. Nah, untuk si out itu diganti dengan write di sini. Ini secara keseluruhan sama seperti program di C++-nya. Lalu ini untuk yang bagian
fungsi f. Ada integer n sama integer i. Maaf, di sini kurang. Var i, n. Nah, tipenya adalah integer. Oke. Kalau di sini kita melakukan pengecekan kondisi if i sama dengan 0 dan dia return 0. Kalau misalnya tidak, maka dia melakukan pengecekan lagi if n mod i sama dengan 0 dan return i plus f n, i min 1. Kalau misalnya dia tidak memenuhi kondisi itu, maka dia melakukan return f n i min 1 aja. Oke, begitu untuk pseudocode-nya. Lanjut ke dalam flowchart. Nah, di flowchart ini kita memiliki dua flowchart untuk fungsi utama dan juga untuk fungsi f. Nah, di fungsi utama kita mulai dari start dengan bentuk elips, lalu kita menginputkan nilai n, itu dengan bentuk jajar genjang. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan kondisi ketika fungsi f n, n min 1 itu sama dengan n. Jika benar, dia akan menampilkan teks bilangan sempurna. Jika tidak, maka dia akan menampilkan teks bukan sempurna. Lalu kita arahkan dia ke blok n. Selanjutnya, untuk fungsi f, kita mulai dari start terlebih dahulu. Itu dengan bentuk elips. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan kondisi apakah nilai i sama dengan 0. Jika benar, maka dia akan melakukan return. Nah, return ini digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Sedangkan untuk pernyataan kondisi, itu kita bentuk dia dengan bentuk belah ketupat. Nah, jika dia salah, maka dia lanjut mengecek kondisi kedua. Apakah n modulus i sama dengan 0. Kalau misalnya benar, dia melakukan return i ditambah f n, i min 1. Jika salah, dia melakukan f n, i min 1. Lalu semuanya diarahkan ke blok n dengan bentuk elips kembali. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 10. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.